Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Bertemu kembali kita pada pembelajaran awal kita di kelas 6 di materi muatan IPA 3.1 materi perkembangbiakan tumbuhan. Ibu harap dari pembelajaran ini anak-anak ibu semua memahami jenis perkembangbiakan tumbuhan beserta contoh-contohnya. Namun sebelum ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, ibu ingin mengajak anak-anak ibu semua untuk mengenal bagian-bagian bunga. Bagian bunga terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dasar putik. Ini adalah alat kelamin betina. Kemudian ada kepala sari, ada tangkai sari. Yang terdapat pada benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, bakal biji, tangkai bunga. Baiklah, ibu lanjutkan. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan kita terdiri dari perkembangbiakan generatif, yang mana perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terjadi dalam proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan terdiri dari penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, silang, dan bastar. Ini adalah gambar-gambar proses penyerbukan. Silakan anak-anak ibu memperhatikan gambar tersebut. Nah, dalam proses penyerbukan itu bisa dibantu oleh hewan. Contoh tumbuhannya bunga mawar, melati, kenanga, yang dibantu penyerbukannya oleh lebah, kupu-kupu, dan burung. Ada juga penyerbukan yang dibantu oleh manusia seperti vanili, salak, buah naga, labu botol, melon, dan semangka. Penyerbukan dibantu oleh air seperti ganggang dan hidrilla. Penyerbukan dibantu oleh udara dan angin seperti padi, jagung, gandum, dan rerumputan. Perkembangbiakan yang kedua itu adalah vegetatif, yang mana perkembangbiakan vegetatif terbagi lagi menjadi dua. Ada alami dan buatan. Vegetatif, perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini kita lanjutkan contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif melalui spora, contohnya tumbuhan paku dan lumut. Ini ya contoh sporanya, terdapat pada bunga suplir. Ada tunas, contohnya pisang dan bambu, umbi batang, kentang, umbi jalar dan bengkoang, umbi lapis, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Ada umbi akar, contohnya wortel, lobak, dan singkong. Kemudian ada geragi stolon, contohnya stroberi, rumput teki, dan pegagan. Ada lagi akar tinggal atau rizom. Biasanya bisa kamu jumpai di rumah, di dapur. Bisa berupa rempah-rempah, penyedap alami, contohnya kencur, jahe, temulawak, lengkuas. Ada juga tunas adventif, contohnya cocor bebek. Ada vegetatif buatan, mencangkok,
mangga, jambu, rambutan, dan lain-lain. Ini contoh proses mencangkok. Dari mulai kita memilih batang induk, kemudian mengupas kulit batang, mengikis kambium, dan mengisi tanah dan menempelkan tanah tersebut pada batang yang sudah kita kupas kulitnya dan kambiumnya. Dalam waktu beberapa bulan akan tumbuh akar dan bisa menjadi tumbuhan baru. Ada juga stek batang, singkong. Itu bisa kamu jumpai di pekarangan rumah kamu apabila ayah dan ibu panen singkong. Nanti bagian batangnya itu bisa ditanam kembali dan menjadi tumbuhan baru. Ada stek daun, begonia, lidah mertua, lidah buaya, kemudian merunduk. Ada contohnya melati, sirih, stroberi, dan arbe. Ada lagi proses menempel, contohnya jeruk rambutan. Ini adalah menempel mata tunas pada tumbuhan induk lainnya. Kemudian menyambung, contohnya durian, alpukat. Ini adalah proses tahapannya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak bisa memahami materinya. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bisa menambah pengetahuan anak-anak ibu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Wassalam.